Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang investasi autopilot, Cirengku, Cimolku, Managed by Harmoni Aksi Sirka Management. Saya harap teman-teman semua sudah menyimak di video pertama dan video kedua, sehingga teman-teman tidak lagi bertanya hal-hal yang sudah dijelaskan. Misalnya adalah, kalau rugi, siapa yang nanggung? Ya, ini sudah ada jawabannya di video kedua. Tentu kalau kerugian finansial yang nanggung adalah investor. Sedangkan untuk kerugian waktu, tenaga, pikiran, tentu adalah kami di Harmoniaksi Sirka Manajemen. Maka itu perlu teman-teman dalamin ya di video nomor 2. Di video nomor 3 ini kami akan menjelaskan kenapa Harmoniaksi Sirka Manajemen memilih Cirengku Cimolku. Sehingga ini kenapa kok kami tawarkan ke teman-teman menjadi seorang investor. Kayak gitu ya. Jadi setiap video sudah ada penjelasannya. Yang pertama, perkenalan harmoni aksi itu apa. Jangan sampai teman-teman bertanya lagi harmoni aksi itu apa, karena sudah kami jelaskan di video pertama. Yang kedua, jangan lagi bertanya tentang skema investasi, karena ada penjelasan di nomor 2. Dan nomor 3 ini kami jelaskan tentang bisnisnya. Ya, nih. Latar belakang di penjelasan kali ini kita akan membuat sebuah agenda. Yang pertama membahas tentang latar belakang lahirnya bisnis Cireng Kunci Molku. Yang kedua akan membahas before Maret 2023 develop produk. Yang ketiga adalah kita akan membahas Maret sampai Juli itu kita melakukan validasi produk. Lalu pada Juli September kita memvalidasi market. Lalu pada bulan Oktober Harmoni Aksi membeli outlet kepada Cirengku Cimolku sebanyak 10 outlet, lalu kita buka investasi tahap 1, dan kemudian kita beli lagi 15 outlet, lalu kita buka investasi tahap 2, dan sekarang kita beli lagi sekian banyak outlet yang kita lakukan untuk investasi tahap 3. Nah, ini videonya ini ada 2 series. Yang pertama adalah menjelaskan investasi tahap 2. Itu yang modal satu investor, satu outlet ya. Skema satu investor, satu outlet. Nanti linknya juga saya kasih ke teman-teman. Yang di video kali ini itu menjelaskan tentang open investasi tahap 3 berjamaah. Satu outlet dimiliki oleh 5 orang investor. Ya, jadi slide 1 tadi, slide 1 dan slide 2 ini sampai bulan Juli September dan bertemu dengan Rahma Harmoni Aksi itu slide-nya sama, penjelasannya sama, yang membedakan nanti di slide akhir tentang perhitungan modal, perhitungan keuntungan, dan proyeksi-proyeksi yang ada. Bedanya hanya di situ. Oke, izin lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Jadi latar belakang lahirnya bisnis Cirengku Cimolku itu terjadi oleh pemilik brand. Jadi teman-teman sudah kita jelaskan di video 1 bahwasanya Harmoni Aksi ini adalah jembatan antara pemilik brand dan juga investor. Jadi kita pengelola bukan pemilik brandnya. Pemilik brandnya adalah uh, satu owner dengan produk atau brand Shop Janda Surabaya. Jadi beliau itu punya bisnis yang namanya Shop Janda Surabaya itu dengan kriteria bisnis yang operasionalnya ribet karena menunya banyak, resiko bisnisnya besar karena penanganannya berat karena di situ ada daging-dagingan ya, nasi yang satu hari itu harus habis, kalau nggak habis jadi basi dan lain sebagainya. Lalu bisnisnya itu susah diduplikasi dan membutuhkan modal besar. Sekali buka outlet ya mungkin membutuhkan 300 jutaan. Lalu beliau berpikir untuk membuat sebuah bisnis baru yang operasionalnya simpel. Jadi transformasi dari kejadian bisnis yang lama. Yang operasional simple dengan menu terbatas tapi bisa langgeng. Yang kedua resiko ringan dan penanganan mudah. Yang ketiga mudah diduplikasi dan modal terjangkau. Inilah yang akhirnya melahirkan sebuah produk Cirengku Cimolku. Kenapa? Karena cireng dan cimol ini ya 98% isinya tepung ya kan, nggak ada yang basi lah, kayak nggak ada daging-dagingannya ya, kecuali cireng mercon itu daging ayam yang sudah diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah basi. Develop produk dan validasi ini terjadi bulan sebelum Maret, jadi mereka mengotak-atik nyari produk apa ya yang enak, yang ngangenin, yang dari mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu produk itu sudah ada, gitu ya. Nah, jadi bisnis yang paling gampang adalah menjual yang sudah ada dan terbukti langgeng. Tinggal kita melakukan inovasi untuk produk itu dilakukan perbaikan.
Lalu bulan Maret sampai Juli mereka melakukan validasi produk, buka outlet pertama kali di Pasar Korem, ya Jalan Ahmad Yani Surabaya. Di sana di-running dengan owner-nya sendiri yang, perempuan ya, di-running dan di sana tidak melakukan promosi, hanya buka outlet, mereka hanya tes apakah ada orang repeat order dan lain sebagainya. Karena fungsi dari proses ini adalah validasi produk dan itu terjadi banyaknya repeat order. Ya, karena itu terjadi selama Juli sampai bulan September, akhirnya, banyak orang repeat, lalu terbukti produknya ini enak, produknya ngangenin, lalu di-take over dengan owner-nya Shop Janda yang laki-laki, ya untuk memvalidasi market. Nah, lalu di-split ada 3 outlet di depan perumahan Nirwana, Jalan Raya Lalu Lalang Pekerja di daerah Mer, depannya, AW, dan di depannya UPN. Terjadi Juli, Agustus, September. Untuk apa? Untuk validasi sebenarnya marketnya siapa? Mahasiswa kah? Pemukiman kah? Pekerja kah? Orang lewat jalan kah? Itu yang dilakukan. Lalu ternyata terjadi seperti ini. Ini catatan omset bulan November ya. Di Nirwana dapat 5.700.000, di Purimas yang Jalan Mer itu dapat 8.700.000, yang di UPN ini dapat 10 juta. Di sini sebenarnya kalau rata-ratanya 300.000 ya, kalau di sini tidak ada libur berarti ini sampai di 9 jutaan gitu ya. Lalu terjadi catatan beberapa hal, satu selama validasi market tidak dicatat omsetnya. Ini yang terjadi kendala di banyak UMKM ya. Lalu berjalan karyawan bawa stok berapa dan habis berapa tiap harinya, tanpa promosi menguji berapa banyak market beli hanya dengan melihat rombong dan cek apakah ada pembeli repeat order. Lalu bertemu dengan Harmoni Aksi Sikap Manajemen, kemudian mulai bulan Oktober kita meminta mereka untuk melakukan pencatatan ini. Lalu di bulan November terlampir catatan seperti ini dan terjadi kriteria market ketemu. Yang paling tinggi adalah mahasiswa, berikutnya pemukiman, berikutnya adalah tempat lewatnya orang bekerja, yang berikutnya ada pemukiman. Ya. Maka di sini ketika terjadi di bulan Oktober ya, ketemu dengan kita, Cireng Kucimalku bertemu dengan Harmonic System Management, lalu latar belakang bisnis ini sesuai dengan apa yang Harmoni Aksi canangkan, yaitu bisnis yang simpel, bisnis yang menghasilkan, dan bisnis yang mudah diduplikasi. Jadi ada 3 catatan itu, sehingga kita akhirnya sepakat untuk kerjasama dan Harmoni Aksi membeli puluhan rombong untuk kita jalankan. Nah, maka Harmoni Aksi di sini karena sudah membeli puluhan rombong, kami membutuhkan modal untuk operasional kepada teman-teman investor. Ini yang terjadi sekarang, hari ini kita sudah buka 9 outlet ya. Ya, yang ke-10 ini lagi on progress. Yang pertama ada di Gubeng Erlangga, kedua ada di Ketintang, 3 ada di Jojoran, 4 Semolawaru, 5 di Dinoyo, 6 di Gebang, 7 Jetis Kulon, 8 Wonocolo Pabrik Kulit, 9 Ploso, dan yang ke-10 ada di mungkin antara Pandegiling, Keputih, atau Bendul Merisi, di antara itu. Dan yang terjadi di bulan pertama yang sudah full selama bulan kemarin November itu 10.541.000 ini di outlet Gubeng. Outlet lainnya itu baru terhitung 1 bulan itu nanti di akhir Desember ini. Nah, bagi investor yang nanti masuk ke grup sudah transfer ya patungan berjamaah 5 juta per orang akan kami kasih tahu update semua hasil omset tiap outlet kayak gitu. Dan ini di outlet yang pertama ya, ada banyak catatan yaitu misalnya adalah terlalu banyak promosi gratis, terlalu banyak bikin beli satu gratis satu dan sebagainya sehingga labanya nipis. Jadi dari omset 10 juta ini laba yang dibagi kemarin adalah 338.550.000 rupiah. Akhirnya di outlet berikut-berikutnya 2 sampai seterusnya itu kita tidak melakukan bagi-bagi gratis. Ya, kita tidak melakukan beli satu gratis satu, tapi kita melakukan promosi kejar-kejaran di sosial media. Kita melalui akun-akun kuliner dan lain sebagainya. Kita kerjasama dengan banyak pihak. Yang itu alhamdulillah terbukti membuat omset kita naik ya dan bagi hasil kita lebih baik. Maka ini latar belakang kemarin kita buka investasi tahap 2 yang per outletnya satu investor dengan modal 20 juta. Nah, untuk sekarang teman-teman masuk dalam investasi tahap 3 per outletnya bisa dimiliki oleh 5 orang dengan modalnya 25 juta. Pertanyaannya adalah kenapa kok beda investasi satu hotel satu orang 20 juta, kok kalau investasi satu hotel 5 orang kok 25 juta, nanti akan ada jawabannya di belakang. Ya.
Ini setiap kali nanti teman-teman akhir bulan akan dapat 4 laporan, laporan omset, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan juga laporan neraca secara detail. Tidak akan kami ada yang tutup-tutupi, semua akan kita sampaikan kepada investor. Nah, ini yang teman-teman tunggu-tunggu yaitu investasi Cirengku Cimolku tahap 3 dengan skema berjamaah itu seperti apa. Ya, investasi tahap 3 modalnya 25 juta untuk kebutuhan bikin outlet, terus itu lengkap dengan kompor set LPG berisi, alat masak full set, alat penyimpanan barang, pemakaian brand, kaos karyawan, HP untuk GoFood, ShopeeFood, GrabFood, kontrak kerja kita panjang selama 5 tahun dan pengelolaan bisnisnya autopilot. Teman-teman cuma naruh uang saja, nggak usah ngurusi bisnisnya, biar kami yang ngurusi bisnisnya. Sebagai pembanding di luar sana ya 22 juta, ya 15 juta, 16 juta, 39 juta ini diurusin sendiri. Ya, orang punya modal beli outlet diurusin sendiri, nggak autopilot. Kalau di kami teman-teman cuma store, apalagi store-nya cuma 5 juta. Dan itu autopilot, teman-teman duduk mana saja di rumah, teman-teman bisa klaim, ya aku punya bisnis kuliner loh di sini gitu. Teman-teman boleh klaim karena memang investor itu pemilik bisnisnya, pengelola juga pemilik bisnisnya. Jadi teman-teman bisa ajak ke saudaranya, keluarganya, teman-temannya untuk datang ke outlet untuk memperbanyak omset kita gitu ya. Jadi keren kan? Modal 5 juta teman-teman punya outlet dan punya manajemen yang mumpuni gitu. Maka keuntungannya apa? Kalau investasi di sini, teman-teman produknya sudah tervalidasi. Yang kedua, market sudah tervalidasi. Yang ketiga, manajemen amanah dan profesional. Itu akan saya garansi untuk teman-teman. Saya tidak pernah main-main dalam berjanji. Saya tidak pernah main-main dalam komitmen. Saya tidak pernah main-main dalam berbisnis. Yang berikutnya adalah bagi hasil 30-70 selama 5 tahun. Ini bedanya tahap 2 sama tahap 3. Kalau tahap 2 itu cuma 3 tahun. Jadi modal 20 juta itu kita kerja perjanjiannya 3 tahun. Teman-teman di sini perjanjiannya 5 tahun dan itu panjang. Modalnya boleh patungan berjamaah, satu outlet bisa dimiliki 5 orang, per orang cuma 5 juta. Lalu teman-teman ada bagi hasil tiap bulan. Ya. Maka resikonya apa? Resikonya ringan. Karena apa? Sudah mendapat evaluasi dari tahap pertama. Yang kedua, jika penjualan jelek, tinggal dorong pindah tempat. Jadi jangan dipikirkan terlalu rumit, kayak misalnya rumah makan, harus sewa tempat selama 1 tahun, harus renovasi dan sebagainya. Enggak, ya. Kita ini cuma outlet. Jadi kalau omsetnya jelek, tinggal pindah tempat. Contohnya outlet 105 itu jelek omsetnya. Kita akan pindah dan kita sudah bilang ke investornya nggak usah takut, nggak usah risau, kita akan pindah outletnya. Kita cari tempat yang lebih baik. Kayak gitu. Lalu tidak akan terjadi kerugian 100% karena ada aset yang bisa dijual. Jadi dalam bentuk rombong, dalam bentuk handphone. Ya, dua hal ini itu bisa kita jual. Jadi kalau rugi pun tidak rugi 100%. Maka skemanya seperti apa? Skemanya seperti ini. Skema investasi tahap 3 modalnya 25 juta, dirupakan dalam bentuk rombong, HP, budget marketing, gaji karyawan, lokasi, stok minyak, tabung LPG, kos karyawan, dan budget emergency. Bedanya ya, antara tahap 2 dan tahap 3 adalah di emergency. Karena ini orang patungan, karena ini berjamaah 5 orang, itu akan lebih ribet kalau butuh tambahan modal di lapangan. Misalnya, butuh relokasi tempat, tempatnya jelek, butuh pindah tempat, berarti butuh uang 1 juta lagi, gitu ya, untuk bisa pindah tempat. Kalau investornya satu, kita enak diskusinya, Bu, kita minta tambahan modal 1 juta ya, itu tinggal ditambahin sama satu orangnya. Kalau orangnya 5, misalnya Pak Uda, kita Pak Uda, Pak Ari, Pak Rizky, misalnya Bu Naila, Bu Dita gitu ya. Kita perlu tambah pindah tempat karena tempatnya jelek, omsetnya jelek biar dapat bagi hasil bagus, tapi perlu tambahan modal 1 juta gitu untuk pindah tempat. Karena kan lokasi ini kan sudah dibayarkan di bulan pertama. Nah, misalnya ada yang Bu Dita keberatan, aduh aku nggak punya uang lagi, punyanya cuma 5 juta, maka aku nggak bisa nambahin. Nah, ini kan ribet. Daripada ribet, maka di sini modal emergensinya digedein. Kita spare uang 5.600.000 ini untuk kalaupun jelek tempatnya, lokasinya, kita bisa pindah sebanyak 5 kali gitu ini. Dan uang ini nggak kita pakai gitu, kalau nggak diperlukan. Sehingga teman-teman tidak perlu kita minta-minta lagi tambahan biaya ke teman-teman. Jadi kita alokasikan emergensi ini gede gitu ya. Nah, sehingga butuhnya 25 juta. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami ya. Nah, ini per orang jadi cuma 5 juta. Proyeksi bagi hasilnya seperti apa? Kalau sehari omsetnya 400, rata-rata 400 ribuan, berarti omsetnya 12 juta. HPP produk kita itu 50%, ya kurang lebih berarti ada 6 juta, gross profitnya 6 juta.
Lalu ada biaya-biayanya berupa sewa tempat, gaji karyawan, operasional, dan juga penyusutan rombong adalah 3.200.000 sekian, maka laba bersihnya 2.769.000 rupiah. Lalu bagi hasil untuk teman-teman adalah 830.000. Berarti ya selama 5 tahun dikalikan 60 total bagi hasil teman-teman dapat ya adalah 49 juta sekian. Berarti kalau ini dibagi 5 ya, anggap aja ini 50 juta ya, bagi 5 berarti 10 juta. Ya, berarti selama 5 tahun teman-teman itu modal 5 juta, dapat bagi hasil 10 juta. Berarti modalnya balik 5 juta. Nanti di akhir tahun ya, setelah 5 tahun plus total bagi hasil dapatnya 10 juta. Artinya teman-teman dapat bagi hasilnya 2 kali lipat dari modal. Itu proyeksinya. Kalau 400.000, kalau 300.000 ya berarti dapatnya 26 juta ya, 26 juta dibagi 5 berarti anggap aja 5 juta. Berarti 2 kali lipatnya. Jadi 100% dapat bagi hasilnya kan, dari modal 5 juta dapat bagi hasil 5 juta. Tapi ini semua kita bagikan setiap bulan. Jadi kalau uangnya dapat omset rata-rata 400, berarti laba bersihnya adalah 800.000, ini bagi 5 dibagikan tiap bulan. Kalau yang ini 400.000 sekian bagi 5 bagikan 4 bulan gitu ya. Kalau teman-teman pengen labanya lebih uh, besar gitu ya, maka teman-teman ikut yang tahap 2 dengan modal 20 juta. Pilihannya adalah teman-teman pengen bagi hasil lebih gede, ya berarti jangan dibagi nih. Ya, jangan dibagi. Kalau dibagi 5 ya akhirnya semua itu sesuai, apa equal sama dengan modalnya kecil ya bagi hasilnya kecil, modalnya besar ya bagi hasilnya besar. Kenapa? Karena kalau modalnya besar itu modalnya ditanggung sendiri. Nah, gitu. Nah, apakah bagi hasilnya untuk sendiri. Tapi kalau modalnya dibagi berlima, ya bagi hasilnya bagi berlima. Tergantung teman-teman mau milih yang mana. Kalau saya tipe orang yang lebih suka sebenarnya satu outlet satu orang gitu. Tapi kan mungkin ada yang pengen punya bisnis, ingin punya outlet ini tapi uangnya terbatas. Maka kami juga beri kesempatan untuk teman-teman tetap gabung. Maka silakan pilih sesuai dengan kapasitasnya. Saya harap teman-teman segera melihat ini karena ini tidak banyak kami berikan kesempatan untuk patungan berjamaah ini. Nah, di lapangan alhamdulillah, kenapa kami kok presentasikan 300 sama 400 itu rata-rata yang terjadi di lapangan. Karena fluktuatif, kadang kita pernah tembus 840.000, pernah juga hingga mencapai 1 juta di satu hari itu, tapi berikutnya merosot di 200. Pokoknya fluktuatif kan ya. Rata-rata dianggap di angka 300 sampai 400.000 tadi. Ini catatan penting ya, investor. Investor itu ingin untung, ya investor ingin cepat bagi hasil setara modal. Ingin 5 jutanya segera balik, ya. Ingin 20 jutanya segera balik. Maka teman-teman harus tahu manajemen lebih ingin, ya. Manajemen lebih ingin, manajemen pasti lebih ingin. Kenapa? Karena manajemen yang jungkir balik pagi, siang, malam, habis pikiran, habis tenaga, habis waktu, dan itu semua lebih berharga daripada sekedar uang, ya. Uang hilang bisa dicari lagi, tapi waktu hilang tak akan turun kembali. Maka jangan khawatir karena kami ingin daripada yang Anda ingin. Gitu ya. Setelah perjanjian 5 tahun, maka akan dilakukan evaluasi bisnis. Jika teman-teman ini sesuai dengan visi kita, teman-teman ini kooperatif dengan kita, maka insya Allah bisnis ini bisa kita perpanjang. Tapi kalau mohon maaf di perjalanan teman-teman tidak sesuai dengan visi kami, teman-teman investor ini tidak kooperatif dengan kami, maka ya bisnisnya akan kita tutup. Kalau bisnisnya ditutup, berarti modal 5 jutanya akan kami upayakan kembali. Jadi ada neraca bisnis, kalau besaran bisnisnya tetap 25, berarti 5 jutanya balik per orang 5 jutaan. Kalau ternyata lebih dari 25, misalnya 27 juta, maka 25-nya balik, 2 jutanya itu dibagi. 70 kami, 30 teman-teman. Tapi kalau kurang, misalnya ternyata tinggal 20 juta, maka dibagi balik 4 jutaan. Kayak gitu ya. Karena nilai suatu barang kan menurun, aset dan sebagainya. Nanti ini nggak tahu kondisinya seperti apa. Yang jelas, modal uang ya, selama itu tetap ada 25 pasti balik ke teman-teman. Kalau kurang ya semuanya balik ke teman-teman. Kalau lebih, 25-nya balik, selisihnya itu dibagi. Gitu. Alurnya adalah sekarang presentasi, jika berminat teman-teman silakan nanti bisa baca perjanjian dulu.
atau langsung transfer juga boleh. Lalu kita lakukan ijab kabul, kita ngezoom ya berlima, saya sampaikan redaksi ke salah satu, nanti salah satu kabul dengan kita. Lalu titik perjanjian, lalu kita lakukan eksekusi investasi, lakukan pesanan rombong dan lain sebagainya, training SDM, setup outlet, lalu gladi bersih operasional, ya. Lalu ada target buka. Target bukanya kita ini yang pertama ini di 15 Januari. Target bukanya di situ ya. Maka ini tahap 2, teman-teman tinggal geser, udah masuk 6 tahap 2, kurang lebih Februari awal ya. Februari awal untuk target bukanya kita. Lalu rombong berikutnya berjarak 1 pekan. Nah, urutan dibukanya spot outlet itu sesuai dengan urutan transfer. Jadi teman-teman di sini urunan per 5 orang saya buatkan grup khusus ya, yang hanya 5 orang investor ini yang akan masuk. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Kesempatan tidak datang 2 kali. Semakin Anda terlambat join, semakin Anda kehilangan potensi lokasi pasar terbaik. Saya tunggu segera konfirmasi ketersediaan menjadi investor berjamaah ke nomor WA saya 0856 07179735. Kalau ada pertanyaan yang belum detail, ya belum jelas, boleh ditanyakan dengan catatan teman-teman sudah melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.